Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Safitri dengan nomor BP 2010552023. Saya berasal dari Prodi Manajemen 1 Fakultas Ekonomi Kampus Unan 2 Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas dan menjelaskan tentang diferensiasi parsial bab 5. Dan subbab yang akan saya bahas yaitu yang pertama fungsi beberapa variabel, yang kedua elastisitas parsial dan fungsi marginal, yang ketiga statika komparatif, dan yang keempat pengoptimalan tanpa batasan. Langsung saja saya bahas materi yang pertama, yaitu fungsi beberapa variabel. Di sini sebuah fungsi f dari dua variabel adalah aturan yang ditunjukkan untuk setiap pasangan yang masuk dari nomor x, y. Sejumlah keluaran didefinisikan unik dari kotak hitam, yaitu f melakukan beberapa operasi aritmatika pada x dan y untuk menghasilkan z. Misalnya aturannya mungkin mengalihkan dua angka dan menambahkan dua kali angka kedua. Dalam simbol, kita menuliskan ini sebagai f dalam kurung x, y sama dengan xy tambah 2y. Atau bisa kita tulis sebagai z sama dengan xy ditambah 2y. Agar dapat mengevaluasi fungsi, kita harus menentukan nilai numerik dari x dan y. Selanjutnya kita bahas contohnya, yaitu yang pertama di sini jika f, xy sama dengan xy tambah 2y mengevaluasi yang pertama f dalam kurung 3,4, yang kedua f dalam kurung 4,3. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu f dalam kurung 3,4. Di sini kita bisa mengganti x dengan 3 dan y dengan 4 dengan memberikan nilai fungsi yang tadi yaitu xy ditambah 2y. Kita masukkan saja ke fungsi ini, yaitu f dalam kurung 3,4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sama yang soal yang kedua, kita masukkan juga ke fungsi xy ditambah 2y. Di sini x-nya 3, y-nya 4. Jadi kita ganti x-nya tadi 3, di fungsi di sini y-nya 3. X-nya 4 tadi, y-nya 3. Jadi fungsinya itu dalam 4,3 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 18. Nah, untuk fungsi ini yang 3,4 tidak sama dengan 4,3. Jadi secara umum kita harus hati-hati karena itu x dan y-nya itu berbeda. Letaknya juga berbeda. Kita lanjut. Untuk latihan itu di sini ada latihan jika f fungsi x, y sama dengan 5x ditambah xy kuadrat dikurang 10, maka evaluasilah fungsi 0,0 yang pertama. Yang kedua maka evaluasilah fungsi 1,2 dan yang ketiga evaluasi fungsi 2,1. Sekarang kita coba yang pertama dahulu. Yang pertama yaitu yang A, fungsinya 0,0. Kita masukkan ke fungsi, kita ganti x-nya dengan 0, y-nya juga dengan 0. Nah, kita masukkan ke fungsi 5x ditambah xy kuadrat dikurang 10. Nah, tadi x-nya kita ganti dengan 0 ditambah dengan x-nya tadi 0 juga dikali y juga 0 dipangkatkan 2 kuadrat dikurang
10. Maka kita dapat hasilnya 5 dikalikan 0 sama dengan 0, ditambah 0 dikali 0, 4 pangkat 2 tetap hasilnya 0, dikurang 10, maka hasilnya dapat 10. Nah, yang kedua, soal yang B, X-nya kita ganti dengan 1 dan Y-nya kita ganti dengan 2. Kita masukkan ke fungsi 1,2 sama dengan 5X ditambah XY kuadrat dikurang 10 sama dengan itu 5. X-nya tadi 1 ditambah X lagi 1 dikali Y-nya tadi 2 kuadrat berarti dikurang 10. Jadi 5 kali 1 itu 5 ditambah 1 kali 2 dipangkatkan jadi 4 dikurang 10. Jadi sama dengan 5 tambah 4 itu 9 ya. 9 dikurang 10 berarti min 1. Nah, begitu juga yang C. Fungsi X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke fungsi X 2,1. Fungsinya 5X ditambah XY kuadrat. Kita langsung masukkan X-nya aja. X-nya tadi 2, X-nya lagi 2 dikalikan Y-nya 1, kita pangkatkan dikurang 10. 5 dikali 2 itu 10 ditambah 2 dikali 1 itu 2 dipangkatkan 2 itu 4 juga, kita kurang 10. Maka hasilnya 10 tambah 4 itu 14 dikurang 10 jadi hasilnya 4. Nah, di sini kita tahu bahwa fungsi 1,2 dengan 2,1 itu berbeda. Dari hasilnya kita bisa lihat di sini fungsi yang 1,2 itu hasilnya min 1, yang 2,1 itu hasilnya 4. Nah, kita harus hati-hati di sini. Oke, selanjutnya kita masuk fungsi dari satu variabel dapat diberi deskripsi bergambar menggunakan grafik yang membantu memberikan kesan intuitif untuk perilakunya. Nah, bisa kita tulis yaitu Y sama dengan fx. Fungsi dalam kurung X, di mana sumbu horizontal menentukan bilangan yang masuk X dan sumbu vertikal menentukan bilangan yang keluar Y. Ketinggian kurva tepat di atas titik manapun ada X, sumbu mewakili nilai fungsi pada titik ini. Pertanyaan yang jelas untuk ditanyakan adalah apakah ada representasi bergambar fungsi dari beberapa variabel? Jawabannya adalah ya. Dalam kasus fungsi dua variabel, meskipun tidak mudah untuk dibuat, fungsi z sama dengan fungsi x, y dapat dianggap sebagai permukaan. Agak seperti pegunungan dalam ruangan 3 dimensi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jika memvisualisasikan titik masuk dengan koordinat x, y berada pada bidang horizontal, maka ketinggian permukaan z tepat di atasnya mewakili nilai fungsi pada titik ini. Seperti yang mungkin bisa dibayangkan, bukanlah tugas yang mudah untuk membuat sketsa permukaan dengan tangan dari persamaan seperti f fungsi x, y sama dengan xy pangkat 3 ditambah 4x. Nah, istilah dari kunci beberapa fungsi
variabel ini yaitu variabel terikat sebuah variabel yang nilainya ditentukan oleh yang diambil oleh variabel independen dalam Z sama dengan f fungsi x, y, variabel dependennya adalah Z. Diferensial membatasi nilai perubahan tambahan. Dalam batasannya, pendekatan dz sama dengan qz per qx, dx menjadi dz sama dengan qz per qx. Dx di mana dz dan dx adalah perbedaannya. Fungsi dua variabel aturannya yang menetapkan untuk setiap pasangan bilangan masuk x dan y, bilangan keluar yang didefinisikan secara unik dan yaitu z. Diferensiasi implisit proses mendapatkan dy atau dx di mana fungsinya tidak diberikan secara eksplisit sebagai ekspresi untuk y dalam istilah x. Dan selanjutnya variabel bebas. Variabel bebas ini yang nilainya menentukan bahwa variabel terkait dalam Z sama dengan fungsi x, y, variabel independennya adalah x dan y. Selanjutnya turunan parsial turunan, yaitu fungsi dari dua atau lebih variabel yang terkait dengan salah satu variabel ini, variabel lainnya dianggap konstan. Selanjutnya turunan parsial orde kedua turunan. Parsial dari turunan parsial orde pertama, misalnya fxy, fungsi x, y adalah turunan parsial orde kedua ketika fungsi terdiferensiasi terlebih dahulu terhadap y dan kemudian terhadap x. Dan rumus kenaikan kecil hasilnya dz sama dengan qx per qx, dx ditambah qz per qy dikali dy. Fungsi simetris sebuah fungsi dari dua atau lebih variabel yang tidak berubah oleh setiap mutasi variabel. Fungsi dari dua variabel ini adalah simetris jika fungsi x, y sama dengan fungsi y, x. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas parsial dan fungsi marginal. Pada bagian ini dijelaskan teknik diferensiasi parsial. Mudah-mudahan di bab ini menemukan bahwa diferensiasi parsial tidak lebih sulit daripada diferensiasi biasa. Pada bagian ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan, utilitas, dan produksi. Kita masuk saja yang pertama, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini bisa kita misalkan dengan permintaan Q untuk barang tertentu bergantung pada harganya, dan P harga barang alternatif, PA adalah pendapatan konsumen, dan Y sehingga bisa kita tuliskan QF dalam kurung P, PA di koma Y. Untuk beberapa fungsi permintaan F, yang menarik adalah ketanggapan permintaan terhadap perubahan salah satu dari tiga variabel ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan elastisitas. Elastisitas harga permintaan ini sendiri didefinisikan sebagai perubahan persentase E dalam persentase perubahan Q di P dan PA dan Y tetap konstan. Definisi ini identik dengan yang diberikan di bagian 4,5, jadi mengikuti argumen matematis yang sama yang disajikan di sana dan menyimpulkan EPQ dan PQP notasi turunan parsial digunakan di sini karena Q sekarang menjadi fungsi dari beberapa variabel dan PA dan dipertahankan di konstan. Selanjutnya kita bahas contoh dari elastisitas permintaan. Contohnya itu di sini ada Q sama dengan 100 dikurang 2P ditambah PA ditambah 0,1Y di mana P sama dengan 0, P sama dengan 10, PA sama dengan 12 dan Y sama dengan 1000. Temukan elastisitas harga permintaan. Dan yang kedua, temukan elastisitas harga silang dari permintaan. Apakah alternatif yang baik dapat disubstitusikan atau saling melengkapi? Nah, kita bahas saja yang pertama, yaitu elastisitas harga permintaan. Di sini kita mulai dengan menghitung nilai Q
ketika P sama dengan 10, PA sama dengan 12, dan Y sama dengan 1000. Persamaan permintaan memberikan Q sama dengan 100 dikurang 2 dikali 10 ditambah 12 ditambah 0,1 dikali 1000 sama dengan 192. Nah, yang pertama itu untuk mencari elastisitas harga permintaan, kita secara parsial menurunkan Q sama dengan 100 dikurang 2P ditambah PA dan ditambah 0,1 Y. Sehubungan dengan P untuk mendapatkan QP sama dengan min 2, oleh karena itu E min P QP per 10 dan hasilnya itu 0,10. Yang kedua yaitu mencari elastisitas harga silang dari permintaan. Kita menurunkan sebagian Q sama dengan 100 dikurang 2P ditambah PA ditambah 0,1 Y sehubungan dengan PA untuk mendapatkan QP sama dengan 1, PQ sama dengan 1. Akhirnya elastisitas pendapatan dari permintaan didefinisikan sebagai E persentase perubahan dalam Q dan dapat ditemukan dari F sama dengan Y dan bisa di positif atau negatif. Jika barang lebih unggul maka permintaan naik saat pendapatan naik dan EY positif. Namun jika barangnya lebih rendah maka permintaan turun karena pendapatan naik dan EY negatif. Oleh karena itu, E sama dengan PA dikali PQ per Q sama dengan 12 per Q PA dikali 1 sama dengan 0,06 per 192. Fakta ini menunjukkan bahwa hal ini positif, menunjukkan bahwa kedua barang tersebut dapat disubstitusikan. Kita lanjut. Selanjutnya ada utilitas. Sejauh ini dalam penjelasan ini, dalam hal ini sangat mudah untuk mengidentifikasi tujuan utama, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Sekarang mengalihkan perhatian ke konsumen, sayangnya tidak mudah untuk mengidentifikasi motivasi perilaku mereka. Satu saran alternatif adalah konsumen mencoba untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh. Namun jika ini masalahnya, maka individu akan mencoba bekerja 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Padahal tidak demikian. Dalam praktiknya, orang suka mengalokasikan proporsi waktu yang masuk akal untuk kegiatan waktu luang. Konsumen dihadapkan pada pilihan berapa jam setiap minggu untuk bekerja dan berapa banyak yang harus dicurahkan untuk waktu luang. Untuk menganalisis perilaku konsumen secara kuantitatif, kita mengasosiasikan dengan setiap rangkaian pilihan sebuah angka U yang disebut utilitas, yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumen. Misalkan ada dua barang G1 dan G2, dan konsumen membeli X1 barang G1 dan X2 barang G2. Variabel U kemudian merupakan fungsi dari X1 dan X2 yang kita tulis sebagai U sama dengan U dalam kurung X1, X2 jika U dalam kurung 3,7 sama dengan 20 dan U dalam kurung 4,5 sama dengan 25. Misalnya, konsumen memperoleh kepuasan yang lebih besar dan membeli 4 item G1 dan 5 item G2 daripada membeli 3 item G1 dan 7 item G2 itu 7. Utilitas adalah fungsi dari dua variabel, jadi kita dapat mengerjakan dua turunan persen orde pertama. Contoh dari utilitas ini yaitu yang pertama, diketahui di sini fungsi permintaan Q sama dengan 100 dikurang 2P ditambah Nah, ini tadi fungsi dari utilitas. Selanjutnya itu materi tentang produksi. Fungsi produksi pertama kali diperkenalkan di bagian 2.3 sebelumnya. Berasumsi bahwa output Q bergantung pada modal K dan tenaga kerja L.
Jadi kita dapat menulis Q sama dengan fungsi K, L. Fungsi tersebut dapat dianalisis dengan cara yang mirip dengan fungsi utilitas turunan parsial, yaitu PQ per PK memberikan tingkat perubahan output terhadap modal dan disebut produk marginal modal MPK. Jika modal berubah dengan sejumlah kecil dk dengan tenaga kerja tetap konstan, maka perubahan sesuai K yang diberikan oleh dq sama dengan PQ per PK dk, similarnya QP PQ per PL. Kontur fungsi produksi disebut isokun, dalam bahasa Yunani iso berarti sama. Jadi kata isokun secara harfiah diterjemahkan sebagai kuantitas yang sama. Titik pada isokun mewakili semua kemungkinan kombinasi masukan, yaitu K, L, yang menghasilkan tingkat keluaran yang konstan, yaitu Q, 0. Kurva bawah menentukan pasangan masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 unit tingkat output yang lebih tinggi sesuai dengan isokun yang jauh dari asalnya. Sekali lagi bentuk umum kurva sudah diharapkan, misalnya karena modal berkurang, perlu untuk meningkatkan tenaga kerja sebagai kompensasi dan dengan demikian mempertahankan tingkat produksi. Selain itu, jika modal terus menurun, laju substitusi tenaga kerja untuk modal naik, maka mengukur pertukaran input ini dengan menentukan tingkat marginal substitusi teknis MRTS. Nah, selanjutnya kita lanjut bagian contoh dari statistika komparatif, yaitu di sini ada gunakan persamaan Y sama dengan B ditambah 1 per 1 kurang A. Untuk mencari penggandaan investasi, simpulkan bahwa peningkatan investasi selalu mengarah pada peningkatan pendapatan nasional. Hitunglah perubahan pendapatan nasional ketika investasi naik 4 unit dan kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah 0,6. Solusi penulisannya yaitu Y sama dengan B ditambah 1 per I per 1. B ditambah I per 1 kurang A. Kita melihat bahwa PY sama dengan 1 per PI dikali 1 kurang A, yang positif karena A kecil dari 1. Oleh karena itu pendapatan nasional naik setiap kalinya. Jika A sama dengan 0,6, penggandaan investasi adalah 1 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 2,5. Sehingga ketika investasi naik 4 unit, perubahan pendapatan nasional adalah 2,5 dikali 4 sama dengan 10 per 1 dikurang A, 1 dikurang 0,6 dikali 0,4. Jadi sehingga investasi naik 4 unit, perubahan pendapatan nasional adalah 2,5 dikali 4 sama dengan 10. Nah, selanjutnya yaitu pengoptimalan tanpa batasan. Seperti yang diduga, metode ini untuk menemukan titik maksimum dan minimum dari suatu fungsi dua variabel mirip dengan yang digunakan untuk fungsi satu variabel. Namun fungsi ini menentukan satu fungsi ekonomi dari beberapa variabel memaksa kita untuk membagi masalah pengoptimalan menjadi dua jenis, tidak dibatasi dan debatasi. Untuk memahami perbedaannya, pertimbangkan fungsi utilitas yaitu U dalam kurung X1, X2 sama dengan X seperempat dikali X3 per 4. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Sudah sampai materi yang terakhir, yaitu materi pengoptimalan tanpa batasan. Sekian dulu pembahasan materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, mohon dimaafkan. Saya pamit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.